beberapa cara-cara tune up sepeda motor. Dengan yang pertama adalah penyalaan motor. Tadi sudah dinyalakan motornya dalam kondisi hidup. Dan yang kedua adalah pengecekan busi. Busi yang baik dengan kondisinya warna busi tersebut merah bata dan tidak berkerak. Apabila kita pegang hanya menimbulkan sedikit warna saja. Dan busi yang buruk adalah yang warnanya hitam pekat berlendir. Apabila kita pegang menghasilkan jejak atau bekas yang sangat pekat. Yang berikutnya adalah memeriksa filter udara maupun filter bahan bakar. Dari kedua filter tersebut apakah ada kerusakan atau tidak. Setelah itu adalah memeriksa atau melepas karburator dari sepeda motor. Bakar yang akan dikabutkan oleh air blender pada putaran tinggi. Dan slow jet ini berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya bahan bakar pada saat putaran langsung. Kemudian pelampung atau float camber ini berfungsi untuk mengatur tinggi rendahnya bahan bakar di dalam ruang atau di dalam wadah bahan bakar tersebut. Yang berikutnya adalah pilot. Pilot ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran bahan bakar yang nantinya akan digerakkan oleh float camber atau pelampung. Kemudian ada jok. Jok ini berfungsi untuk mengatur atau digunakan pada saat motor susah hidup, yaitu untuk memperkaya campuran bahan bakar di dalam karburator. Kemudian ada lubang venturi. Lubang venturi ini ada dua pada motor 4 langkah. Lubang venturi main jet dan lubang venturi slow jet. Pada keduanya berfungsi untuk mengatur. Untuk main jetnya berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk pada putaran tinggi. Dan slow jet dan lubang venturi slow jet berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk pada putaran rendah. Kemudian ada dua baut atau skrup penyetel. Yang pertama adalah penyetel bahan bakar dan penyetel udara. Kemudian ada skep. Skep ini berfungsi untuk mengatur buka tutupnya, untuk mengatur besar kecilnya pembukaan untuk lewatnya bahan bakar yang nantinya akan digunakan atau yang akan disalurkan ke dalam ruang bakar. Boleh. Tutup blok kiri dan tutup yang kecil atas untuk kita melihat apakah huruf pada penyetel katup sudah pada keadaan top. Yang kita butuhkan adalah kunci T14, putar sampai nanti bertemu dengan huruf T. Apabila sudah T dan katup dari motor tersebut sudah kocak, kita baru bisa melakukan penyetelan. Berikut adalah cara penyetelan dari katup. Katup in biasanya lebih besar daripada katup X karena proses kerja motor memerlukan lebih banyak pemasukan daripada pembuangan. Dan celah katup yang nantinya yang dibutuhkan adalah 0,05 mili.
mm. Dari katup in tersebut adalah 0,05 mm, sedangkan katup X lebih dilonggarkan sedikit. Dari beberapa penyetel katup di sini ada beberapa macam jenis maupun ukuran-ukurannya, dan yang kita butuhkan adalah yang ukurannya 0,05 mm. Kemudian cara penyetelannya apabila kedua katup sudah kocak, dengan memasukkan filler gig ke dalam celah katup, lalu kita membutuhkan kunci ring 8 untuk 8 atau 9 untuk mur pengunci, dan L katup untuk penyetel katup tersebut. Kemudian setel katup atau mengencangkan baut dengan L katup, kunci L katup. Periksa apakah filler gig sudah dapat dilepas. Apabila filler gig belum dapat dilepas, kembali kendorkan baut atau mur penyetel katup tersebut. Dan apabila filler sudah dapat ditarik, namun ditariknya agak keras untuk katup innya, itu sudah pada penyetelan standar. Kemudian jangan sampai L katup tersebut goyang atau bergeser. Kemudian kencangkan mur penyetelnya, mur penguncinya. Setelah itu pada langkah kedua adalah seperti yang langkah pertama dengan memasukkan filler, dan kita membutuhkan kunci 8 atau 9 ring dan juga L katup. Dengan melebihkan katup X pada penyetelan yang lebih longgar. Kemudian setelah katup selesai disetel, kita ke penyetelan karburator. Kita putar baut penyetel bahan bakar sampai batas maksimal atau suara yang paling kasar. Setelah itu putar baut penyetel udara sampai keadaan nanti berat, Pak. Berat. Katupnya terlalu rapat. Setelah itu kita putar baut penyetel udara sampai nanti pit atau suara motor mau mati. Kita kembalikan putarannya sampai 2,5 putaran, dan kita cari suara yang paling halus tersebut. Apakah komstirnya memiliki kejanggalan atau tidak, dengan cara menggoyangkan ke kiri dan ke kanan. Apabila terasa ada gerutan sedikit pada komstir tersebut memiliki kerusakan dan harus dibenahi. Kemudian kita mengecek suspensi dengan menggoyangkan ke atas dan ke bawah, apakah terjadi kekocakan ataupun kerusakan yang lain. Kemudian dengan mengayunkan sepeda motor ke depan dan ke belakang untuk mengecek kestabilan atau proses main bebas dari suspensi tersebut.
Kemudian adalah pemeriksaan rantai. Rantai tersebut biasanya tidak pasti stabil dikarenakan adanya ukuran pada gear yang tidak rata atau gear tersebut tidak sama bulatannya sehingga terjadi kendor atau kencang. Kemudian pada penyetelan rantai kita harus memperhatikan strap-strap ini kanan dan kiri harus sama. Apabila kedua penyetelnya sudah sama, tetapi keadaan ban dan keadaan ban dan swing arm atau dengan bodi itu melenceng, berarti ada salah satu komponen dari sepeda motor tersebut yang bengkok. Kemudian jarak main bebas dari rantai. Kendor dan kencangnya adalah dari antara 1,5 cm sampai 3 cm atau biasanya 15 mili sampai 30 mili. Main bebas rantai tersebut dengan penggaris Mister Baja atau Mister Baja yang sudah terdapat ukuran senti maupun milinya. Kita mengecek ban atau tekanan ban depan maupun belakang dengan alat yang bernama pressure gauge. Tekanan pressure gauge ini berfungsi untuk mengatur tekanan ban pada sepeda motor sebelum digunakan. Pada ban belakang biasanya kita pada ban belakang tekanan yang kita butuhkan biasanya berkisaran antara 30 sampai 33 dan dari antara 30 sampai 33 PSI. Kemudian pada tekanan ban depan berkisaran antara 25 sampai 29 PSI.